berjumpa lagi bersama Bu Guru. Pada siang hari ini kita akan kembali belajar dengan muatan PPKN. Kiranya anak-anakku sekalian tetap semangat. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sehat, salam kuat, dan tetap semangat untuk kita semua. Kita berjumpa lagi di kelas yang baru di tahun pelajaran baru 2020-2021. Pada hari pertama kita sekolah dan duduk di kelas 5 ini, kita akan mulai dengan pembelajaran kita, yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, dengan muatan bahasa Indonesia. Sebelum Ibu Guru memberikan sedikit penjelasan tentang kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu Guru mengajak kita semua bernyanyi bersama lagu Hari Pertama Belajar Online. Karena hari ini merupakan hari pertama kita belajar di tahun pelajaran yang baru ini. Mari kita saksikan lagu ini dan kita bernyanyi bersama. Selamat siang anak-anakku sekalian. Salam sehat, salam kuat, dan tetap semangat untuk kita semua. Kita lanjut lagi dengan pembelajaran kita, yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, dengan muatan PPKN. Mari kita simak penjelasan dari Ibu Guru. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita bernyanyi riang bersama, kita akan membahas mengenai ide pokok dalam setiap paragraf. Anak-anakku sekalian, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai Pancasila. Pastinya kalian semua sudah tahu apa itu Pancasila, bukan? Karena seringkali di setiap kali kita upacara, Pancasila wajib untuk kita sebutkan dalam kegiatan upacara tersebut. Nah, sebelum itu, mari kita dengarkan tujuan pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa dapat yang pertama, menjelaskan pengertian ide pokok. Yang kedua, menjelaskan pengertian kalimat utama. Yang ketiga, menjelaskan pengertian kalimat penjelas. Dan yang keempat, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulisan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini ialah setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa dapat yang pertama menjelaskan sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila. Kemudian yang kedua, siswa dapat mendiskusikan contoh-contoh perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai Pancasila. Anak-anakku sekalian, pembelajaran kita hari ini mengenai Pancasila. Kalian bisa melihat lambang negara kita, yaitu burung Garuda Pancasila. Pancasila itu sendiri sebagai dasar dan ideologi negara Republik Indonesia yang menyimpan banyak nilai yang menjadi pedoman seluruh rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, anak-anakku sekalian, tentunya kalian masih ingat bukan tentang isi Pancasila itu? Mari kita bersama-sama menyebutkan isi dari Pancasila itu. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, berlambangkan bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, berlambangkan rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia, berlambangkan pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berlambangkan kepala banteng.
Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berlambangkan padi dan kapas. Nah, anak-anakku sekalian, ada beberapa contoh penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan sila pertama, yaitu yang pertama, menumbuhkan iman dan takwa. Yang kedua, menjalankan agama sesuai ajaran yang dianut. Yang ketiga, sikap saling menghormati dan kerjasama antara pemeluk agama yang satu dengan agama yang lain. Artinya, bahwa bangsa Indonesia memiliki kebebasan dalam menganut agama dan menjalankan ibadahnya yang sesuai dengan ajaran dari agama masing-masing. Sebagai contoh, tidak ada larangan kepada kita semua warga Indonesia untuk menganut agama yang terlihat pada gambar, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita lanjut lagi pada contoh penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengembangkan tenggang rasa. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga, menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Artinya, rakyat Indonesia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama tanpa adanya perbedaan apapun. Contoh yang terlihat pada gambar, warga yang saling membantu terhadap warga lain yang membutuhkan. Anak-anakku sekalian, contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membina rasa nasionalisme. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, melaksanakan upacara bendera, yang artinya bahwa persatuan Indonesia mengakui dan menghargai keanekaragaman di Indonesia. Contoh yang dapat kita lihat pada gambar, yaitu kita wajib mengikuti upacara bendera dengan tertib untuk menghormati dan mengenang jasa-jasa pahlawan-pahlawan kita yang rela berkorban demi mempertahankan NKRI. Selanjutnya, contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kedua, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongan. Artinya, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah. Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar bahwa anak-anak yang berada di dalam kelas, jika mengadakan pemilihan ketua kelas, dapat melakukan musyawarah secara bersama-sama untuk mencapai suatu mufakat. Dan contoh penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjunjung tinggi semangat gotong royong. Yang kedua, tidak bersifat boros dan suka bekerja keras. Yang ketiga, peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain. Artinya, bangsa Indonesia harus mampu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pada gambar di atas, terlihat bahwa seluruh warga kompleks bekerja sama atau bergotong royong bersama-sama menjaga dan membersihkan lingkungan tempat tinggal mereka. Anak-anakku sekalian, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih ide pokok itu? Namun, kita harus ingat kembali mengenai pengertian paragraf itu sendiri ialah apa. Ingat,
Pengertian paragraf itu sendiri ialah karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat dengan kalimat utama sebagai pengendalinya dan kalimat penjelas sebagai pendukungnya. Anak-anakku sekalian, pastinya kalian bertanya-tanya, apa sih gotong royong itu? Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Adapun manfaat gotong royong antara lain, pertama, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, memperkokoh persatuan dan kesatuan. Anak-anakku sekalian, setelah tadi kita mengingat kembali pengertian daripada paragraf itu sendiri, maka Ibu akan menjelaskan apa itu ide pokok. Nah, kita lihat pengertian daripada ide pokok itu sendiri. Ide pokok adalah inti atau pokok bahasan pada suatu bacaan. Ide pokok disebut juga sebagai gagasan pokok atau gagasan utama. Dalam satu paragraf hanya terdapat satu ide pokok. Ide pokok sebagai inti paragraf terletak dalam kalimat utama. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian daripada ide pokok, kita akan beralih kepada pengertian daripada kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, apa pengertian dua kalimat tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Pengertian kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah ide pokok. Sedangkan pengertian kalimat penjelas ialah kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Nah, tadi kita sudah mengetahui bersama pengertian dari ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Sekarang, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah menemukan ide pokok dari setiap paragraf. Langkah-langkah menemukan ide pokok dalam setiap paragraf. Yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat. Kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Atau apakah kalimat kedua merupakan gagasan pokok? Ketiga, teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Keempat, ingat, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf bisa terletak di awal, akhir, awal, dan akhir. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mengetahui bersama pengertian daripada Pancasila. Sekarang, Ibu akan menjelaskan fungsi daripada Pancasila itu sendiri. Fungsi Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai ideologi negara. Yang kedua, sebagai dasar negara. Yang ketiga, sebagai pandangan hidup bangsa. Dan yang keempat, sebagai kepribadian bangsa. Artinya, Pancasila ini memiliki 4 fungsi yang telah Ibu sebutkan di awal yang dapat diterapkan dalam kehidupan bangsa kita. Akhirnya, sekian dulu penjelasan dari Ibu Guru mengenai Pancasila. Semoga apa yang Ibu Guru jelaskan dapat dimengerti dan dipahami oleh kalian semua. Berikut ini adalah tugas yang mesti kalian selesaikan. Silakan dilihat pertanyaan-pertanyaannya dan dapat didiskusikan dengan orang tua kalian di rumah. Kemudian kalian dapat menuliskan pada buku tugas PPKN. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Baik anak-anakku, tetap semangat. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Selamat siang dan terima kasih.